只能拼了，小子们！可算留下来了，但虽然费了些时间。别担心，这里的禁制。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan habis Dewa Pakboy, kita bakal melanjutkan babak Wanglin. Bocah jenius melewati semua rintangan demi menjadi yang lebih kuat, ya kan? Berdasarkan part terakhir, si Wanglin itu ketemu sama dua orang tuanya di jembatan Jengang kembali, guys. Wanglin tersadar itu cuma ilusi dan berhasil melewatinya. Dia pun sampai ke tingkat kedua, yaitu Gunung Terlarang. Dia menyadari sesuatu yang aneh, segera mengeluarkan monster-monster miliknya dan mengecek di sekitar. Dan benar aja, ternyata di sekitarnya ada banyak sekali formasi yang sangat kuat. Saking kuatnya formasi itu, monster-monster Wanglin dihabisi dalam sekejap. Ternyata tingkat kedua atau Gunung Terlarang ini dipenuhi akan formasi misterius. Merasa ada keanehan, Wanglin sadar ada orang yang dulunya itu sudah sampai ke tempat ini duluan. Dan ternyata guys, orang yang melewati jembatan ini duluan merupakan Liu Yimou-chun. Dia merasakan ada seseorang yang sudah menyentuh formasi miliknya. Alhasil dia segera kembali memodifikasi formasi-formasi yang ada di sana dan memperkuatnya guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Itu Liko menyarankan mengikuti jalan aja secara diam-diam. Soalnya mereka tahu ada orang lain yang udah pernah menaruh formasi-formasi di jalan ini. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terjadi sesuatu, langkahnya berhenti. Dia merasakan jelas kalau tepat di depannya ada sebuah formasi kuat. Liko sempat gak percaya dan menyuruhnya agar maju. Semakin penasaran, Wanglin konsentrasi mencoba mengecek. Bener aja dugaannya guys. Ternyata ada sebuah formasi kuat yang tepat berada di hadapannya. Si Liko ngotot gak mau percaya, membuat Wanglin harus memanggil monster-monster miliknya membawa Liko ke dalam formasi itu. Singkat tuar, muncullah akar-akar berduri yang menyerang dirinya guys. Liko tidak mau menyerah, menyuruh monster-monster itu untuk menyerang balik akar tersebut. Alhasil itu membuat akar-akarnya layu dan Liko pun kesenangan. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama ya guys. Akar itu langsung tegak kembali menghajar Liko habis-habisan. Setelah itu Liko kembali ke Wanglin dengan babak belur. Dia menjelaskan formasi yang ada di sana itu sangat kuat, membuat Wanglin menjadi semakin kepo nih. Dia pun kembali berkonsentrasi dan mengecek formasi yang ada di sana. Liko auto kepo guys, penasaran akan rencananya Wanglin sekarang. Tetapi Wanglin juga masih tidak tahu apa yang bakal dia lakukan selanjutnya. Namun yang pasti, jika ada yang namanya formasi, pasti ada mata formasinya. Nah, kalau mata formasi itu dihancurkan, otomatis formasinya juga menghilang. 只能拼了，小子们！ Alhasil dia pun mencoba menghancurkan formasi tersebut. Sementara Liko asik bersantai menunggu Wanglin selesai. Singkat cerita, 10 hari sudah dilewati. Liko udah bosan guys. 10 hari lewat tapi nggak ada perubahan sama sekali. Namun apa yang terjadi? Tak lama dari itu, Wanglin berhasil menghancurkan formasi yang ada di depannya. Apalagi muncul juga sebuah tanda yang menunjukkan kalau formasi itu dibuat oleh Liu Yimou-chun. Wanglin dan Liko langsung terkejut bukan main guys. Apalagi si Liko ketar-ketir saat mengetahuinya. Soalnya Liu Yimou-chun
terkenal dengan nama Raja Iblis yang tidak kenal akan rasa kasihan alias kejam. 搞什么呀？子，10点了。Wali menenangkannya dan menduga kalau si Liu Imojun ini pasti udah sengaja jauh dari sini. Apalagi dia juga pasti akan melewati formasi-formasi yang kuat terlebih dahulu di depan guys. Jadi kemungkinan bisa jadi mereka nggak bakal bertemu kalau Liu Imojun sudah terkena formasi yang kuat. Tapi pasti namanya juga formasi buatan si Liu iya kan? Dia pasti tahu ketika dihancurkan guys. Dugaan Wang Lin tepat. Liu Imojun mendapatkan sebuah sinyal kalau formasi yang dia buat itu sudah hancur. Namun dia menduga kemungkinan yang menghancurkannya itu adalah Tuan-Tuan Muji atau mungkin Meng Tuoze karena mereka berdua kan sangat kuat. 发现是必然。我们在他后面，禁止那个花神老怪。 Segera mengumpulkan kekuatan, memasang formasi-formasi lainnya di sekitar sana. Singkat cerita, 7 tahun sudah terlewati. Buset, 7 tahun guys. Wang Lin akhirnya berhasil melewati beberapa tempat dan sampai ke area magma. Dia menggunakan Liko untuk memancing formasi di sana. Setelah ada kesempatan, dia langsung menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan mata formasi itu. Namun di arena magma, ini ternyata formasinya sangat sulit buat dihancurkan. Sampai-sampai dia menggunakan kekuatannya yang begitu banyak dan pada akhirnya berhasil menghancurkan formasi tersebut. Yang ternyata mereka baru aja sampai ke jembatan guys. Jadi area magma sebelumnya itu cumalah ilusi dari formasi yang ada di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan menghabiskan beberapa bulan. Lagi-lagi mereka menemukan sebuah formasi dan ingin menghancurkannya. Saking banyaknya formasi yang Wang Lin hadapi, dia sampai bingung dan penasaran nih. Sebenarnya apa tujuan si Liu Imojun? Kita beralih lagi ke tempatnya Tuan Muji yang ternyata dia juga berhasil lolos dari tingkat pertama dan sampai ke Gunung Kematian. Namun dia sangat tenang guys karena dia masih menyimpan senjata rahasia yang ada di sakunya nih. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada sebuah formasi aktif dan mengeluarkan racun di sekitarnya. 可算留下来了，但虽然费了些时间。 Tanpa basa-basi, Tuan Muji pun menetralisirkan formasi tersebut dengan sangat mudah. Gak cuma itu, dia juga menghancurkan formasinya secara langsung. Alhasil di sisi lain, Wang Lin mendapatkan sinyal kalau formasi miliknya itu hancur guys. Gak lama dari itu, dia juga mendapatkan informasi kalau formasi-formasi lainnya ikutan hancur. Membuat Liko bingung, kok bisa formasi itu hancur dengan cepat bahkan sangat banyak. Wang Lin langsung mengetahui jelas ini pasti perbuatan Tuan Muji. Soalnya hanya dia sajalah yang bisa memiliki kekuatan begitu dahsyat sampai sanggup menghancurkan formasi begitu banyak. Liko ketar-ketir guys, tapi Wang Lin pastikan tenang saja. Dia bakal menggunakan kekuatan petir membentuk sebuah formasi yang cukup besar. Setelah selesai, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Sementara Tuan Muji sampai ke tempat formasinya Wang Lin. Ketika dia menginjak formasi tersebut, itu langsung aktif dan menyerang Tuan Muji. Tuan Muji sangat kuat, dia tenang saja, mengeluarkan senjata cambuk menahan semua serangan. Namun apa yang terjadi, tiba-tiba cambuk miliknya auto membeku. Gak cuma itu, ada juga pedang es yang muncul dan menyerang ke arahnya guys. Membuat Tuan Muji terkejut, mengeluarkan kekuatannya dan menahan serangan tersebut. Namun dia juga mulai bingung nih, karena sepengetahuan dirinya, formasi angin dan petir itu gak bisa bercampur sama es. Tapi kok ini bisa ya guys? Cukup aneh.
Dia menyadari ada seseorang yang sudah mengubah formasi tersebut. Segera dia melancarkan kekuatannya menghancurkan formasi itu. Tetapi pedang-pedang es tersebut selalu muncul dan membuat dirinya kewalahan. Ditambah serangan-serangan listrik yang sangat banyak. Untungnya dia pintar guys, menghancurkan formasi itu dengan mudah. Gak cuma sampai situ, tiba-tiba formasi itu langsung mengeluarkan ledakan yang begitu besar. Segera Tuan Muji masuk ke dalam botol miliknya untuk melindungi diri. Saking kuatnya, ledakan itu membuat botol miliknya yang harta khusus langsung retak dan langsung rusak. Membuat diri sangat kesal guys. Salah satu artefak ilahinya dirusakkan. Kita kembali kepada Wang Lin yang sedang sibuk menghadapi formasi-formasi tepat di hadapannya. Setelah berhasil menghancurkannya, dia pun memodifikasi kembali untuk menghalangi si Tuan Muji yang di belakang. Membuat Tuan Muji semakin murka guys. Kesal dia sama orang yang sudah membuat formasi ini. Li Ko sadar akan hal tersebut, menangis ketakutan. Si Tuan Muji bakal mengamuk. Berbeda sama Wang Lin, dia masih bersikap tenang dan melanjutkan perjalanan. Apalagi Wang Lin tidak sengaja mengaktifkan formasi ada di sana, serta dikelilingi oleh asap merah. Gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah pedang-pedang yang sangat banyak melesat ke arahnya. Ternyata pedang-pedang ini juga sangat kuat guys. Sampai-sampai pelindung milik Wang Lin itu berhasil dihancurkan. Alhasil Wang Lin melesat maju mencari mata formasi. 你碰上就死定了！别胆气，这里的禁制，你再厉害，这是。 Setelah bertemu, dia pun berusaha menghancurkannya menggunakan patir merah. Dengan lumayan susah, akhirnya Wang Lin berhasil menghentikan formasi tersebut. Tetapi awan merah yang ada di sekitarnya masih belum hilang guys. Dia juga ingin merubah formasi ini untuk mempersulit Tuan Muji, sampai-sampai meminta Li Ko memuntahkan jiwa-jiwa yang sudah dia makan sebelumnya. Li Ko cuma bisa menurut dan memuntahkan jiwanya sangat banyak. Namun dia penasaran apa yang mau dilakukan sama Wang Lin dengan jiwa-jiwanya ini nih. Yang ternyata si Wang Lin ingin menggabungkan jiwa itu ke dalam formasi, dalam artian memperkuatnya guys. Namun apa yang terjadi? Gak lama dari itu, tiba-tiba Tuan Muji pun sudah sampai. Dia bingung karena tidak pernah melihat formasi semacam ini. Wang Lin sadar akan kehadirannya pun terdiam dan berusaha bersembunyi di balik asap merah. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuan Muji menyadari ada sesuatu di sekitarnya. Wah, bakal ketahuan nih si Wang Lin nih. Kalau ketahuan bisa berakhir hidupnya guys. Tuan Muji orang yang sudah sangat emosi melewati formasi buatan Wang Lin ya kan. Kekuatannya sekuat itu, bisa-bisa Wang Lin dibantai habis. Mari kita lihat apa yang terjadi di part 32 yang bakal rilis lagi di Senin depan. Singkatnya kita semua bakal melihat, ternyata Tuan Muji malah bertemu si Liu Imojun. Nah, dia langsung kesal dan menyerang si Mojun. Soalnya dia menduga guys, orang yang merubah atau memodifikasi formasi tersebut adalah si Mojun ini. Sehingga terjadilah pertarungan besar-besaran di antara mereka berdua. Wali menyaksikan ini, melihat ada kesempatan, langsung menyimpulkan kekuatan menyerang kedua orang tersebut. Tetapi tiba-tiba aktiflah sebuah formasi yang sangat kuat. Hah? Formasi apa lagi nih? Banyak sekali formasi ya. Di part kali ini full akan kekuatan formasi. Entah gimana caranya, akhirnya Wali berhasil melewati tingkat kedua guys. Dan sampai ke tingkat ketiga, meninggalkan mereka berdua. Sehingga bisa kita bilang, abang kita Wang Lin ini menjadi yang paling pertama dan mencapai paling jauh. Padahal dia sempat terhalang kemarin-kemarin ya kan, tetapi sekarang
malah melewati semua orang nih. Mantap. Kita tunggu lagi di part 32 Xian nih, episode 32. Renegade Immortal atau Xian Ni, dan pastinya cuman di sini.